Nah, sebelum mulai podcast kami, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alma Bonita Miawardana, biasa dipanggil Alma. Saya Nufitri Ramadhani Dewanti, biasa dipanggil Rahma. Saya Imran Solihah, biasa dipanggil Iim. Saya Nafisa Salsabila, biasa dipanggil Bila. Nah, pada podcast kali ini kami akan membawakan sebuah kasus yang sedang hype sekali di Indonesia, yaitu candu judi online. Nah, benar banget tuh teman-teman. Judi online itu lagi marak banget ya, terus sering muncul gitu dari kehidupan kita sehari-hari. Apalagi yang lebih bahaya itu banyak orang-orang yang anggap ini cuma hiburan ataupun game biasa, teman-teman. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, judi online itu dampaknya serius banget guys. Apalagi kalau di dalam perspektif Islam sendiri. Nah, podcast kali ini kami ambil materinya berdasarkan sumber yang terpercaya ya guys, seperti MUI, Al-Quran, dan juga literasi dari Kominfo. Nah, ini juga bukan opini nih teman-teman. Ini tuh udah didasarin sama yang bisa dipertanggungjawabkan. Harapannya teman-teman yang sudah menonton podcast ini nanti bisa lebih sadar ataupun tidak gampang terjebak dalam perjudian online. Nah, langsung aja yuk guys masuk ke dalam pembahasan kami. Let's go! A few moments later. Oke, kita mulai dulu dari dasar ya. Jadi kalau menurut kalian itu sebenarnya judi online itu apa sih? Kalau menurut literasi digital Kominfo ya, judi online itu kayak aktivitas perjudian, tapi dia tuh dilakukan secara daring atau internet gitulah, dengan sistem taruhan uang, terus nanti bisa untung-untungan gitu dapetnya. Kalau kamu? Kalau aku kayak bisa setahu aku itu contohnya itu kayak judinya tuh kayak slot online ataupun judi bola, kayak semacam poker juga, dan game-game yang taruhannya itu uang loh. Tapi walaupun tampilannya game gitu, kalau misalnya dia ada taruhan uang, itu udah termasuk judi loh. Oh iya. Nah, masalahnya sekarang tuh judi online tuh dikemasnya tuh jadi kayak menarik dan juga modern banget gitu loh. Jadi banyak orang yang tertarik buat main judi online ini, padahal kan itu merusak generasi kita banget kan. Bener, soalnya kan dia di situ tuh ada bonus, terus cashback juga. Nah itu juga ada free spin itu loh, yang kayak putar sehingga kita dapat hadiah gitu atau apa. Nah itu yang bikin orang-orang tuh merasa kayak aman aja nih, nanti juga dapat lagi gitu. Jadi bakal terus muter aja gitu di situ ya kan. Nah itu kan malah kebanyakan itu tuh kayak semacam strategi biar para penjudi online itu kayak betah main terus loh. Padahal itu kan awalnya udah disetting di awal, padahal kita bisa menang, cuman makin lama kita yang dirugikan gitu kan. Nah, selanjutnya tuh menurut kalian kenapa judi online bisa bikin orang-orang itu makin kecanduan? Kalau misalnya bermain sekali terus mereka jadi main terus-terusan sampai benar-benar kecanduan dan itu bikin mereka gila judi online gitu. Kalau menurutku sih karena sistemnya itu judi online itu sistemnya kayak main psikologi loh. Semisal kita menang kan otomatis wah seneng banget nih, pengen lagi lah, pengen lagi, menang lagi, pengen lagi sampai benar-benar menang. Pas udah menang terus tuh kebanyakan judi online tuh sering kayak wah langsung kalah gitu loh. Tapi nggak nyerah gitu loh. Jadi orang yang judi online tuh kalau kalah ya udah kalah satu kali, mending main lagi sampai menang gitu. Tapi ya kalau misalkan permainan itu kalah, itu tuh bakal muncul rasa kayak pengen balikin modal gitu, karena kan udah kalah gitu kan. Jadi tuh kayak yang aku bilang tadi itu di awal bakalan muter aja terus gitu di situ. Nah, sebenarnya selain itu juga ada rasa tuh masih penasaran gitu. Paling cuman kalahnya sekali, 2 kali, nanti habis itu hokinya naik gitu. Mereka mikirnya begitu. Dan itu bikin mereka tuh lupa sama uang yang mereka pegang. Habis gajian, habis ditransfer orang tua, terus mereka tuh masih banyak nih duitku. Ya udah lanjut aja, jebol lagi gitu. Kira-kira. Tapi tanpa disadari itu bikin fokus kita sebagai manusia yang udah kecanduan tuh fokus hidupnya tuh jadi berubah nggak sih? Iya lagi, kayak semisal apa ya, kalau judi online itu cuma yang dibikin dari judi online itu cuma gini, gimana ya caranya bisa main lagi, gimana ya caranya bisa menang lagi. Kan kalau udah gitu udah kayak udah gila banget lah, dia pengennya main terus walaupun udah kalah udah gini, udah kecanduan itu namanya.
Nah, yang selanjutnya nih aku pengen tanya dan kita mulai masuk ke dampak dari judi online. Nah, menurut kalian kalau dampak judi online itu sendiri itu gimana menurut kalian? Kalau dari segi ekonomi ya, kalau dari segi ekonomi itu kayak jelas rugi sih. Kebanyakan uang yang dikeluarin tuh buat judi online itu kebanyakan kan uangnya banyak nih. Kalau kalah ya kita itu lagi kalah, nyoba lagi kalah, main lagi. Jadi uangnya kan banyak, uangnya kan cepet habis. Terus kayak kebanyakan kalau dari judi online sendiri itu banyak orang yang sampai mengutang, sampai pinjol pinjaman orang juga. Jadi kebanyakan judi online itu kayak uangnya benar-benar habis. Bener, soalnya nih Kominfo juga nyebutin kalau misalkan judi online tuh sering banget gitu loh berkaitan sama yang namanya tuh pinjol gitu, pinjaman online. Apalagi kalau yang ilegal gitu kan ya, karena udah kalah gitu terus uangnya juga udah habis, tapi dia masih kayak ketagihan, kecanduan, pengen coba lagi, akhirnya dia kayak nekat gitu ya kan, coba minjem, coba pinjol gitu kan. Emang iming-iming awalnya mah kayak bunganya sekian, cuman nanti makin lama makin banyak, itu yang bikin ya di situ terus nggak ada progres. Nah, ini aku mau bilang dampak dari segi mental dan psikologis. Itu banyak banget kasus kayak misalnya nih, dia udah berkeluarga, itu yang jadi sasarannya itu anak sama istrinya. Kenapa? Karena kalau dia kalah, otomatis dia itu bakal stres dan emosinya itu selalu naik gitu. Apalagi kalau misalnya dia Kayak ini ya temperamental gitu ya, ya. apalagi kalau yang kayak kalian bilang tadi, dia udah kehabisan uang, udah sampai pinjol. Nah, itu dia udah bingung cara melunasinya, terus bingung juga gimana nih caranya biar menang gitu. Tapi masih nggak tahu diri gitu ya mereka pasti. Iya lagi, misalkan kalau dari penjudi online kan kebanyakan punya keluarga juga ya. Jadi hubungan keluarga juga bisa rusak sebenarnya karena yang jadi suami ataupun yang jadi penjudi online-nya itu sering bohong, sering kayak nutupin kebiasaan main judi. Jadi ya orang bohong gimana sih, orang kerja buat anak istri tapi dia uangnya cuma buat judi online doang. Otomatis kan hubungan keluarganya itu rusak nggak sih? Udah jadi renggang gitu ya. Soalnya awalnya mereka main judi online cuma buat iseng, senang-senang, malah karena kecanduan judi online itu sendiri malah nyari perkara di hidup mereka sendiri gitu. Jadi yang awalnya senang-senang malah endingnya gitu. Iya benar sih. Tapi itu bisa mendorong kayak tingkat kriminalitas gitu loh, maksudnya pasti misalnya yang masih sekolah gitu mereka berani buat mencuri gitu. Oh iya benar. Karena mereka pasti bingung kalau misalnya masih bergantung sama orang tua, ya nggak mungkin bilang, mah aku minta duit dong, buat apa, kemarin kan udah gitu. Iya, Nggak mungkin bisa jujur, dan mereka itu bisa pasti punya lingkungan yang buruk juga, kayak temennya, circle-nya, dan itu bisa mendorong kayak yaudah kita nanti nyopet aja gitu ya, maaf gitu ya kayak. Tapi kebanyakan kasusnya kayak gitu kalau di lingkungan masyarakat. Nah, dari kasus-kasus yang udah kita bahas tadi mengenai dampak dan lain-lain dari judi online, menurut kalian kalau dari pandangan Islam sendiri itu gimana? Jadi gini, di dalam Islam itu perjudian itu disebut juga dengan maisir, di mana kita ini ada memikirkan kita akan mendapatkan sesuatu tapi untung-untungan gitu. Jadi otomatis hukumnya itu haram. Kalau kalian? Dia lanjut lagi ke sini loh. Iya, apa itu dia? Beda ya cuma dulu kayak kan jadi Ulang apa gimana? ulang apa maksudnya tadi kekat sih ya kan? Oh mau ulang aja. Dari gampang. Boleh. Ulang ya. 1, 2. Nah, kalau dari kasus-kasus judi online yang udah tadi kita bahas dari dampaknya dan lain-lain, menurut kalian kalau dari pandangan Islam sendiri itu judi online kayak gimana? Jadi gini, di dalam Islam itu judi itu termasuk dalam maisir. Maisir itu istilahnya kita memiliki mindset
kalau kita akan mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan uang itu tapi untung-untungan, kayak istilahnya ngegacha gitu kan. Nah, otomatis hukumnya itu haram kan. Terus di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 itu Allah Subhanahu wa taala itu berfirman yang artinya judi adalah perbuatan yang keji dan juga itu adalah perbuatan dari setan. Soalnya dari MUI juga, Majelis Ulama Indonesia itu juga udah menegaskan kalau judi online itu emang haram gitu kan. Iya sih, karena judi online itu kan bisa merusak akal, bisa merusak harta, dan bikin manusia itu lalai dari kayak mengingat Allah juga sih. Bisa jadi kayak jauh dari benar-benar itu katanya jadi dari agama juga karena udah saking kecanduannya gitu. Jadi jarang sholat, jadi jarang udah jauh itu. Ya, Islam juga mengajarin kita kan memang dari dulunya buat cari rezeki buat kita, orang tua atau keluarga itu kan yang halal gitu. Nggak apa-apa susah gitu, tapi yang penting duitnya halal. Iya benar. Daripada dapatnya dari yang judi begitu, udah melarang, merugikan orang, gitu kan. Terus dosa juga dibawa sampai ke akhirat. Nggak berkah juga ya. Iya. Jadi intinya yang kita bahas barusan itu dari agama maupun negara, judi online itu udah pasti haram dan dilarang kan? Pasti. Nah, terus kira-kira apa sih solusi yang bisa kita lakuin supaya judi online ini nggak marak gitu? Kira-kira apa yang bisa kita lakuin? Pertama itu hal yang wajibnya itu jangan pernah coba. Nah, kalau udah coba kalian bakal susah keluar. Iya benar. Gitu. Ibaratnya kita ini udah apa ya, males gitu kan. Terus kalau misalnya dilanjutin males itu, otomatis kita tuh nggak bakal jadi orang yang berkembang. Kita bakal susah keluar dari zona nyaman kita itu setiap hari kayak cuma tiduran, nggak belajar dan lain-lain gitu. Pasti udah males. Sama juga kayak judi. Cuman emang dampaknya lebih parah kan yang judi ini kan. Karena kan emang semuanya dimulai itu dari kayak iseng gitu kan ya. Nah, terus nih solusi yang kedua tuh menurutku ya, kita harus memperkuat iman juga sih. Kita juga harus bisa kontrol diri kita nih, terutama kan dalam penggunaan media sosial. Kan biasanya kan muncul tuh iklan-iklan kayak main ini, terus nanti dapatnya apa gitu kan. Itu kan yang bikin kita jadi kayak tergiur gitu kan. Dan itu yang berawal dari iseng. Dan juga bisa juga sih isi waktu dengan kegiatan yang positif ataupun kayak lingkungannya juga kan yang sehat gitu, kayak olahraga lah, sering olahraga, jangan main sosmed bener kan, jangan main sosmed biar nggak lihat lagi iklan judi-judi itu lah. Tapi kalau udah terlanjur, kalian bisa cerita. Pertama, cerita sama orang terdekat. Misalnya, kalau misalnya belum nikah, masih sama orang tua, bilang kayak, gak usah malu, bilang aja kayak, mah sebenarnya akhir-akhir ini aku begini gitu. Pasti orang tua kan mungkin awalnya shock, tapi kan bakal sesayang itu sama anak kan pasti dibimbing keluar lagi pelan-pelan gitu. Kalau misalnya udah berkeluarga tuh gak usah takut lah bilang sama pasangan. Terus ya cari pertolongan ke orang terdekat. Iya. Intinya komunikasiin aja, berani gitu. Terus juga jangan lupa bertaubat guys. Jangan lupa sholat. Iya lah, kalau udah kecanduan online itu pasti kalau mau menjadi orang yang lebih baik pasti otomatis tobat dulu ya. Benar. Dan selagi kita mau berubah, pasti kita bisa kok keluar Iya, dari zona itu, pasti kita bisa keluar kok. Iya, benar. Niatkan dulu guys. Benar, karena pintu tobat itu selalu terbuka guys. Semangat. Nah, terakhir banget nih aku ngomong lagi ya, sekali lagi kalau judi online itu tuh bukan solusi dari ekonomi. Itu tuh malah sumber masalah, karena yang udah kita bahas dari tadi itu malah nyebabin kita rusak dari segi mental, ekonomi dan lain-lain gitu. Iya. Karena kan keuntungannya itu kan cuma dilihat dari sementara aja gitu kan ya. Karena kita nggak mungkin tuh teman-teman terus-terusan menang gitu kan, pasti bakal ada kalahnya. Nah itu yang kalah itu yang bikin kita semakin jadi kecanduan. Bahkan dari menang dan kalahnya itu malah lebih banyak kalahnya.
karena itu udah settingan dari sananya. Nah itu kan bisa menjadi dampak yang panjang banget, bisa merusak masa depan juga sih teman-teman. Islam itu udah pasti sangat melarang judi online ini karena ya mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Lebih baik juga hidup sederhana tapi bahagia nggak sih guys, daripada hidup udahlah susah, maaf ya, makin susah juga karena mungkin ketambahan lagi nanti solusinya kayak apa ya, pinjaman online itu bikin diri kita makin susah. Nah guys, semoga podcast ini bisa jadi pengingat ya buat kalian semua. Dan semoga juga nih kita semua dijauhkan dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Terima kasih udah mendengarkan podcast dari kami. Wassalam.